Hai teman-teman, kembali lagi. Apakah hari ini hari yang menyenangkan buat kalian? Mudah-mudahan hari ini hari yang bahagia untuk kalian ya. Dan tiba pada malam ini untuk tidur, saya akan membacakan dongeng sebelum tidur. Biarlah kalian bisa tidur nyenyak di malam hari ini. Oke, kita langsung masuk saja di dongeng yang pertama yang berjudul Alibaba dan Penyamun. Pada zaman dahulu, di kota Persia, hidup dua orang saudara yang bernama Qasim dan Alibaba. Kedua saudara itu memiliki perbedaan dalam hidupnya. Alibaba hidup dalam kemiskinan dan tinggal di daerah pegunungan. Ia mengandalkan hidupnya dari penjualan kayu bakar yang dikumpulkannya. Berbeda dengan kakaknya yang hidup kecukupan tetapi serakah. Suatu hari ketika Alibaba pulang dari mengumpulkan kayu bakar, ia melihat segerombolan penyamun yang berkuda. Alibaba segera bersembunyi karena takut dibunuh. Dari tempat persembunyiannya, Alibaba memperhatikan para penyamun sedang sibuk menurunkan harta rampokannya dari kuda mereka. Kepala penyamun tiba-tiba berteriak, "Al-Ghazam, buka!" Pintu gua yang ada di depan mereka tiba-tiba terbuka perlahan-lahan. Setelah itu, mereka segera memasukkan seluruh harta rampokan mereka. "Al-Ghazam, tutup!" teriak kepala penyamun. Pintu gua pun tertutup. Setelah para penyamun tersebut pergi, Alibaba memberanikan diri keluar dari tempat persembunyiannya. Ia mendekati pintu gua tersebut dan meniru teriakan kepala penyamun tadi. "Al-Ghazam, buka!" Pintu gua yang terbuat dari batu itu terbuka. "Wah, hebat!" teriak Alibaba sambil terpana sebentar karena melihat harta yang tertumpuk seperti gunung. "Gunungan harta ini akan aku ambil. Semoga aku tak miskin lagi dan aku akan membantu tetanggaku yang kesusahan." Setelah mengarungkan harta dan emas tersebut, Alibaba segera pulang. Setelah sebelumnya menutup pintu gua, istri Alibaba sangat terkejut melihat barang yang dibawa Alibaba. Alibaba kemudian bercerita pada istrinya apa yang baru saja dialaminya. "Uang ini sangat banyak. Bagaimana jika kita bagikan kepada orang-orang yang kesusahan?" ujar istri Alibaba. Karena terlalu banyak, uang emas tersebut tidak dapat dihitung Alibaba dan istrinya. Akhirnya mereka sepakat untuk meminjam timbangan kepada saudaranya, Qasim. Istri Alibaba segera pergi meminjam timbangan kepada istri Qasim. Ketika istri Qasim sangat pencuriga, maka ia mengoleskan minyak yang sangat lengket ke dasar timbangan. Keesokan harinya, setelah timbangan dikembalikan, ternyata di dasar timbangan ada sesuatu yang berkilau. Istri Qasim segera memanggil suaminya dan memberitahu suaminya bahwa di dasar timbangan ada uang emas yang melekat. Qasim segera pergi ke rumah Alibaba untuk menanyakan hal tersebut. Setelah semuanya diceritakan Alibaba, Qasim segera kembali ke rumahnya dan mempersiapkan kuda-kudanya. Ia pergi ke gua harta dengan membawa 20 ekor keledai. Setibanya di depan gua, ia berteriak, "Al-Ghazam, buka!" Pintu batu gua bergerak terbuka. Qasim segera masuk dan langsung mengarungkan
emas dan harta yang ada di dalam gua sebanyak-banyaknya. Ketika ia hendak keluar, Kasim lupa mantranya untuk membuka pintu. Ia berteriak apa saja dan mulai ketakutan. Tiba-tiba pintu gua bergerak. Kasim merasa lega. Tapi ketika ia mau keluar, para penyamun sudah berada di luar. Mereka sama-sama terkejut. "Hei maling, tangkap dia, bunuh," teriak kepala penyamun. "Tolong, saya jangan dibunuh. Mohon Kasim." Para penyamun yang kejam tidak memberi ampun kepada Kasim. Ia segera dibunuh. Istri Kasim yang menunggu di rumah mulai khawatir karena sudah seharian Kasim tidak kunjung pulang. Akhirnya, ia meminta bantuan Ali Baba untuk menyusul saudaranya tersebut. Ali Baba segera pergi ke gua harta. Di sana, ia sangat terkejut karena mendapati tubuh kakaknya sudah tergeletak di tanah. Setibanya di rumah, istri Kasim menangis sejadi-jadinya. Dia sangat sedih karena suaminya sudah meninggal dunia. Sebelum Kasim dimakamkan, Ali Baba membawa tubuh kakaknya ke tabib. Ali Baba meminta tabib itu menjahit luka di tubuh kakaknya. Setelah selesai menjahit, Ali Baba memberikan upah beberapa uang emas. Di lain tempat, di gua harta, para penyamun terkejut karena mayat Kasim sudah tidak ada lagi. Tak salah lagi, pasti ada orang lain yang tahu tentang rahasia gua ini. "Ayo, kita cari dan bunuh dia," kata sang kepala penyamun. Mereka pun mulai berkeliling pelosok kota. Ketika bertemu dengan seorang tabib, mereka bertanya, "Apakah akhir-akhir ini ada orang yang kaya mendadak?" "Akulah orang itu. Karena setelah menjahit luka mayat, aku menjadi orang kaya." "Apa? Mayat? Siapa yang memintamu melakukan itu?" tanya mereka. "Tolong antarkan kami kepadanya." Setelah menerima uang dari penyamun, si tabib lalu mengantar mereka ke rumah Ali Baba. Si penyamun segera memberi tanda silang di pintu rumah Ali Baba. "Aku akan melaporkan pada ketua dan nanti malam kami akan datang untuk membunuhnya," kata si penyamun. Tetangga Ali Baba, Morijana, yang baru pulang belanja melihat dan mendengar percakapan para penyamun. Malam harinya, Ali Baba didatangi seorang penyamun yang menyamar menjadi seorang pedagang minyak yang kemalaman dan memohon untuk menginap sehari di rumahnya. Ali Baba yang baik hati mempersilahkan tamunya masuk dan memperlakukannya dengan baik. Ia tidak mengenali wajah si kepala penyamun. Morijana, tetangga Ali Baba yang sedang berada di luar rumah, melihat dan mengenali wajah penyamun tersebut. Ia berpikir, bagaimana cara untuk memberitahu Ali Baba? Akhirnya, ia mempunyai ide. Dengan menyamar sebagai seorang penari, ia pergi ke rumah Ali Baba untuk menari. Ketika Ali Baba, istri dan tamunya sedang menonton tarian, Morijana dengan cepat melemparkan pedang kecil yang sengaja diselipkannya di baju ke dada tamu Ali Baba. Ali Baba dan istrinya sangat terkejut. Sebelum Ali Baba bertanya, Morijana membuka samarannya dan segera menceritakan semua yang telah dilihat didengarnya. "Morijana, engkau telah menyelamatkan nyawa kami. Terima kasih." Setelah semuanya berlalu, Ali Baba membagikan uang peninggalan para penyamun kepada orang-orang miskin dan yang sangat memerlukannya. Oke, kita langsung masuk ke dongeng berikutnya.
berjudul Ucapan Ajaib dari Peri. Dahulu ada seorang janda yang memiliki 2 anak perempuan. Anak yang sulung angkuh dan pemarah seperti ibunya. Sedangkan yang bungsu manis dan lemah lembut. Sang ibu sangat memanjakan anak sulungnya yang memiliki sifat yang mirip dengannya dan memperlakukan si bungsu dengan sangat buruk. Si bungsu disuruh melakukan hampir semua pekerjaan di rumah. Salah satu dari tugas si bungsu yang malang adalah berjalan kaki 1 kilometer jauhnya ke sebuah mata air dan membawa pulang air dalam sebuah ember besar. Pada suatu hari, saat si bungsu sedang mengambil air di mata air, seorang wanita tua datang dan meminta air untuk diminum. "Tunggu sebentar, akan kuambilkan air yang bersih untuk ibu," kata si bungsu kepada wanita tua itu. Diambilnya air yang paling jernih dan bersih, lalu diberikannya kepada wanita tua itu dengan menggunakan teko air agar dapat dengan mudah diminum. Wanita tua yang sebenarnya adalah seorang peri itu berkata, "Kamu sangat sopan dan suka menolong, jadi akan kuberikan keajaiban untukmu. Setiap kata yang kamu ucapkan akan mengeluarkan sekuntum bunga batu permata dan mutiara dari mulutmu." Si bungsu tidak mengerti maksud wanita itu. Ia hanya tersenyum lalu berpamitan dan berjalan pulang. Sesampainya di rumah, ibunya memarahinya karena terlalu lama membawakan air. Si bungsu meminta maaf kepada ibunya dan menceritakan kejadian yang dialami, bahwa ia menolong seorang wanita tua yang kemudian memberi keajaiban. Selama si bungsu bercerita, bunga-bunga batu permata dan mutiara terus berjatuhan keluar dari mulutnya. "Kalau begitu, aku harus menyuruh kakakmu pergi ke sana," kata sang ibu. Lalu disuruh si sulung untuk pergi ke mata air, dan apabila bertemu dengan seorang wanita tua, disuruhnya si sulung untuk bersikap baik dan menolongnya. Si sulung yang malas tidak mau pergi berjalan kaki sejauh itu. Namun, dengan tegas, ibunya menyuruhnya pergi ke sana sekarang juga. Sambil menyelipkan wadah air dari perak ke dalam tas si sulung. Sambil menggerutu, si sulung berjalan menuju mata air. Saat tiba di sana, ia berjumpa dengan wanita tua itu. Tapi kali ini, wanita tua itu berpakaian indah bagaikan seorang ratu. Lalu, wanita tua itu meminta minum kepada si sulung. "Apa kamu kira aku datang sejauh ini hanya untuk memberimu minum? Dan jangan berpikir kamu bisa minum dari wadah air perakku. Kalau kau mau minum, ambil saja sendiri di mata air itu," kata si sulung kepada wanita tua itu. Karena sikapnya yang kasar, wanita tua yang sebenarnya seorang peri itu mengutuknya. "Untuk setiap kata yang kamu ucapkan, seekor katak atau ular akan berjatuhan keluar dari mulutmu." Saat tiba di rumah, si sulung menceritakan apa yang dialaminya kepada ibunya. Saat bercerita, beberapa ekor ular dan katak berjatuhan keluar dari mulutnya. "Astaga!" teriak ibunya jijik. "Ini semua gara-gara adikmu. Di mana dia?" Sang ibu lalu pergi mencari si bungsu. Karena ketakutan, si bungsu lalu lari dan bersembunyi di hutan. Seorang pangeran yang sedang berburu terkejut melihat seorang gadis yang sedang menangis sendirian di hutan. Ketika pangeran itu bertanya, dengan terseduh-seduh si bungsu menceritakan apa yang terjadi. Saat bercerita, bunga-bunga mutiara serta batu permata pun berjatuhan dari mulutnya. Pangeran jatuh hati kepada gadis yang baik itu, dan pangeran juga tahu
ayahnya tidak akan keberatan mendapatkan seorang menantu yang baik seperti itu. Apabila dengan mutiara serta batu permata yang terus dihasilkannya, maka pangeran pun membawa si bungsu ke istana. Lalu mereka menikah dan hidup bahagia. Sementara itu di rumah, sikap si sulung menjadi semakin memuakan. Dan ia pun terus-menerus mengeluarkan katak serta ular dari mulutnya. Sampai-sampai ibunya pun mengusirnya dari rumah. Karena ia tidak tahu harus kemana dan tidak ada seorang pun yang mau menampungnya karena sifatnya yang buruk. Ditambah dengan katak, dan ular-ular yang terus keluar dari mulutnya, maka akhirnya ia pun tinggal sendiri di tengah hutan. Oke, sampai di sini dulu dongeng kita di malam hari ini. Semoga ini dongeng pengantar tidur yang menyenangkan buat kalian dan kalian bisa tidur nyenyak pada malam hari ini. Sampai jumpa